Halo, perkenalkan nama saya Iman Rahman, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Paramadina. Saya lahir dan besar di Jakarta, jadi sudah terbiasa oleh kebudayaan-kebudayaan Jakarta. Seperti misalnya berteman dengan masyarakat-masyarakat atau teman-teman saya dari berbagai suku aslinya. Karena yang kita tahu semua, Jakarta sudah menjadi pusat kota di mana banyaknya para pendatang mencari peruntungannya di kota ini. Selain itu, saya terbiasa oleh sifat kompetitif masyarakat Jakarta atau teman-teman saya, yang mana sedikit banyaknya mampu membantu perilaku saya lebih baik lagi dan mendorong dalam beberapa hal menuju perkembangan diri saya. Pada kesempatan di video ini, saya akan menjelaskan mengenai behaviorisme. Seperti materi yang sudah di-share oleh Pak Wahyu, apa itu behaviorisme? Behaviorisme merupakan teori yang mempelajari perilaku manusia, berfokus pada peran belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia berdasarkan stimulus yang menimbulkan perilaku reaktif. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tetapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik atau seperti tindakan dengan proses yang diamati secara pribadi seperti pikiran dan perasaan. Berbeda dengan introspeksionisme dan psikoanalisis, bahwa behaviorisme hanya menganalisa perilaku yang nampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Behaviorisme dikenal juga dengan teori belajar, karena menurut aliran ini seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar berdasarkan pengalaman. Belajar merupakan perubahan perilaku yang reaktif menetap akibat adanya pengalaman. Karena itu, behaviorisme tertarik untuk menyelidiki bagaimana perilaku manusia dikendalikan oleh stimulus yang ia terima dari lingkungannya. Dengan kata lain, menganggap manusia sebagai mesin mekanis yang bereaksi terhadap stimulus yang diberikan oleh lingkungannya. Tokoh seperti Watson, Aristoteles, John Locke mengemukakan konsepnya masing-masing. Salah satunya seperti konsep jiwa sebagai tabula rasa. Behaviorisme merupakan perpaduan antara empirisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Hedonisme merupakan manusia sebagai makhluk yang bergerak untuk memenuhi kepentingan dirinya atau mencari kesenangannya masing-masing. Utilitarianisme, perilaku manusia tunduk pada prinsip ganjaran dan hukuman. Pengaruh behaviorisme pada teori komunikasi. Pengaruh behaviorisme sangat kuat pada teori klasik mengenai efek media massa, yang diantaranya yang disebut jarum hipodermik atau magic bulb teori dan stimulus respon teori. Hypodermic needle menyatakan bahwa pengaruh efek media massa terjadi secara direct, immediate, and powerful. Pada halayaknya, pesan komunikasi dianalogikan seperti obat yang disuntikan kepada halayak sebagai pasiennya. Atau dengan analogi lain, halayak dianggap sebagai korban yang tak berdaya ditembaki peluru pesan media massa. Serupa dengan itu, stimulus respon teori Melvin DeFleur 1975 menyatakan bahwa media massa menyajikan stimuli yang diterima secara seragam oleh halayak. Stimuli ini kemudian membangkitkan desakan, emosi atau proses psikologis lain yang hampir seluruhnya berada di luar kontrol individu. Setiap anggota halayak kemudian memberikan respon yang sama pada stimulus yang diberikan media massa tersebut. Behaviorisme memberikan contoh kasus saya terhadap perilaku. Misalnya, saya terbiasa melihat perilaku orang tua saya, mama saya di rumah misalnya. Mama berperilaku mengayomi saya di rumah, anak-anaknya, karena kami sudah tidak memiliki kepala keluarga atau seorang ayah. Mama mampu mengambil peran dan sifat seorang kepala keluarga dengan baik. Salah satunya dengan mengayomi anak-anaknya di rumah. Sifat dan karakter itu yang kemudian terbawa oleh saya di luar. Saya aplikasikan kepada teman-teman saya secara tidak sadar. Saya sering kali mengayomi teman-teman saya. Misalnya, contoh kasusnya adalah ketika saya dan teman-teman saya berada di sebuah kafe, nongkrong. Saya peduli dan pasti akan bertanya apakah sudah pesan, apakah sudah makan, dan sebaiknya pesan apa. Saya memastikan bahwa teman-teman saya harus memesan
karena saya tidak ingin teman-teman saya kelaparan atau kehausan misalkan. Nah, jadi seperti itu salah satu contoh kasus yang bisa saya jelaskan, sekiranya cukup. Jadi pada intinya behaviorisme adalah sebuah refleksi dari lingkungan yang kemudian kita aplikasikan kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan. Sekian dari saya, Iman Rahman, terima kasih.